Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyampaikan sebuah materi dalam mata kuliah perbandingan hukum kewarisan Islam mengenai al-ahkam al-mutanawiyah. Dalam al-ahkam al-mutanawiyah ada banyak kasus, yang kasus-kasus itu kemudian membuat kita berpikir bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan dalam pembagian harta warisan. Contohnya yang pertama adalah al-khunsa ya. Jadi tidak semua manusia lahir di dunia itu dalam keadaan yang sempurna. Ada yang memiliki kekurangan dan bahkan ada yang kelebihan. Khunsa ini termasuk salah satu orang yang diberikan kelebihan, yaitu berupa memiliki dua kelamin gitu. Yang menjadi permasalahan ketika terjadi praktek atau problem kewarisan bagi khunsa ini adalah apakah anak tersebut akan diberi bagian sebagai laki-laki ataupun perempuan. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa ada dua jenis khunsa dalam kajian fikih klasik. Yang pertama adalah khunsa ghairu muskil, yaitu khunsa yang dari fisik biologisnya kita dapat menilai bahwa dia itu lebih dominan ke arah laki-laki ataupun lebih dominan ke arah perempuan. Ketika terjadi kasus seperti itu, maka harta kewarisannya dia mengikuti ciri fisik dominannya. Kalau laki-laki dia diberikan bagian laki-laki, kalau perempuan dia diberikan bagian perempuan. Yang kedua adalah khunsa muskil, yaitu khunsa yang tidak bisa dinilai apakah dia lebih dominan laki-laki atau lebih dominan perempuan ya. Nah, dalam kejadian ini maka kita lihat dulu tuh, ketika harta bagiannya sama, ketika dia jadi laki-laki itu sama dan perempuan itu sama seperti saudara seibu, kan mereka mendapatkan bagian 1/3 dibagi sama rata, maka itu tidak masalah, langsung dibagi saja bagiannya sesuai bagiannya. Karena tidak peduli dia laki-laki atau perempuan, bagiannya tetap 1/6 ataupun 1/3 itu. Kemudian yang kedua adalah bagian hartanya berbeda. Jadi ketika dia laki-laki mendapatkan misalkan 10 bagian, ataupun kemudian ketika menjadi perempuan dia mendapatkan 5 bagian. Ini menjadi agak sulit juga dan memicu perdebatan di kalangan ulama mazhab ya. Ada 4 pendapat yang masyhur di kalangan ulama mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi. Ketika terjadi kasus khunsa muskil, maka ahli waris tersebut mendapatkan bagian yang paling sedikit. Nah, ketika tadi saya contohkan ada 10 bagian dan 5 bagian, maka dia akan mendapatkan 5 bagian saja. Sedangkan sisa selisihnya dalam pandangan Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, diberikan kepada ahli waris lain. Seakan-akan dia memang dihitung sebagai perempuan, ataupun seakan-akan dia dihitung sebagai laki-laki. Nah, yang kedua adalah Imam Malik yang mengatakan bahwa jika terjadi kasus kewarisan khunsa muskil, maka dia diberikan setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan. Jadi ibaratnya tadi 10 bagian, ketika dia laki-laki 10, maka dia akan mendapatkan 5, dan ketika perempuan akan mendapatkan 2,5. Jadi digabungkan menjadi 7,5 gitu ya. Karena tidak jelas mungkin tidak jelas dia tuh apakah dinilai laki-laki ataupun dinilai perempuan. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hampir sama dengan Imam Hanafi. Orang yang khunsa muskil itu mendapatkan bagian paling sedikit, akan tetapi perbedaannya adalah Imam Syafi'i menyimpan selisih perhitungan itu ya. Misalkan tadi ada 5 dan 10, maka ada sisa 5 itu tidak diberikan kepada ahli waris lain, tetapi tetap disimpan sampai jelas khunsa itu dia lebih dominan ke laki-laki atau perempuan gitu. Ketika dia laki-laki mungkin diberikan haknya secara utuh, ketika perempuan maka diberikan kepada ahli waris lain yang berhak gitu. Atau dengan cara al-islah gitu ya, bisa khunsa dan ahli waris lain itu membagi secara islah, secara perdamaian.
Kemudian yang terakhir adalah mazhab Hambali yang menyatakan bahwa jika terjadi khunsa muskil, dia bisa mengikuti pendapat Imam Malik dan Imam Ibnu Hambal atau Imam Syafi'i gitu. Jadi kalau dia kelihatan akan terlihat terlihat bisa diidentifikasi kelaminnya, maka dia mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi ketika dia tidak mungkin untuk diidentifikasi, maka mengikuti mazhab Maliki. Nah, mungkin itu saja untuk tugasnya adalah teman-teman silahkan mencari penjelasan 4 mazhab ini secara lebih detail dari sumber hukumnya, dari sumber kitab-kitabnya, kemudian melakukan simulasi perhitungan waris menggunakan perspektif dari 4 mazhab tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.